Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sudah lama ya kita tidak berjumpa setelah libur semesteran ini. Dan kita juga sudah tidak lama tidak bertatap muka. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sudah sarapan belum? Belum, Ibu. Belum. Ya Allah, kok belum? Berarti ibunya belum masak ya? Iya, Ibu. Pandemi, Ibu. Jajan toh, jajan. Sarapan beli jajan kan bisa toh. Masih PPKM, Bu. Ya, jadi sebelum kita mulai atau kita masuk ke pelajaran, silakan salah satu anak memimpin doa dulu ya. Silakan. Takin, silakan pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Selanjutnya, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Jadi supaya nanti kita tidak tegang. Jadi kita ice breaking dulu yang ringan-ringan saja, gitu ya. Ice breakingnya nanti saya akan menyebutkan satu buah. Contohnya jeruk gitu ya. Contohnya jeruk. Nah, nanti yang saya tunjuk, Budi jangan seperti itu. Saya jadi tidak bisa berkonsentrasi ya. Disuruh keluar dulu Budi itu, Bu. Nanti kamu saya kasih SP loh kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran saya. Ya, ayo kita lanjut lagi ya. Jadi nanti ice breaking-nya kalau saya mau menyebutkan kata jeruk gitu ya. Jeruk berarti huruf terakhirnya kan K. Jadi nanti saya menunjuk salah satu dari kalian melanjutkan. Kalau K berarti contohnya kelengkeng gitu ya. Gampang sekali kan? Iya, ya, Bu. Mulai. Nama buah, Bu. Apa bisa kata lain? Khusus buah saja ya. Biar spesifik kita khusus buah saja. Ya. Ya, Bu. Dimulai dari Budi dulu. Ya, Bu. Saya akan menyebutkan markisa. Berarti huruf terakhirnya A. Apa? A. Amangka. Amangka itu buah apa coba? Amangka itu buah apa? Ya, yang bahasa Inggrisnya watermelon. Water nih kalau Bu. Water apa? Watermelon. Berarti kamu tidak pernah memakan buah itu ya. Nanti besok saya belikan ya. Ya, Bu. Amangka, semangka maksudnya, semangka. Ya. Terus lanjut lagi, kamu pilih siapa teman kamu? Melanjutkan kata Hardin, Bu. Tadi Hardin nakal, Bu. Ayo, De Hardin. Oh, dia jahil banget nih, Bu. Iya, Bu. Apa Pak? Lanjutnya Pak. Tadi amangka katanya. Berarti huruf terakhirnya A. Lanjut. Anggur. Anggur, pintar. Lanjut, kamu milih siapa? Teman kamu. Takin, Bu. Ayo. Anggur, berarti huruf terakhirnya R. Apa? Erlita, Bu. Duh, nggak ada buah namanya Erlita. Oh, ya udah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu, terlalu fokus, Bu. Ya sudahlah, kita lanjut saja langsung masuk ke pelajarannya ya. Saya sudah putus asa saya. Oke. Kita lanjut ya, saya share screen dulu. Sudah muncul belum? Sudah muncul ya? Masih gelap, Bu. Belum. Ya, Bu, ya. Sudah?
Sudah. Jadi sekarang kita akan mempelajari dampak sosial informatika atau DSI. Jadi ini kita pelajarannya informatika ya. Jadi kalian nanti salah memasuki pelajaran. Jadi kita sekarang masuk ke pelajaran informatika. Elemennya dampak sosial informatika. Jadi di dampak sosial informatika ini kita akan mempelajari sejarah-sejarah perkembangan komputer dan berbagai bidang studi dan profesi dan menjelaskan berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika. Itu ya. Saya lanjut. Sebentar. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan komputer. Jadi sebelum kalian seperti ini memakai komputer yang bisa dijinjing kemana-mana, terus komputer yang sudah kecil gitu ya, jadi enak untuk memakainya. Jadi sebelum itu, sebelum ada laptop dan komputer yang kalian pakai saat ini, komputer itu bentuknya itu masih besar, tidak bisa dijinjing kemana-mana. Kita akan mempelajarinya. Jadi ya sebelum ada komputer, jadi nanti ada yang namanya peralatan manual, peralatan mekanik elektronik, dan peralatan elektronik. Jadi pengertiannya bisa kalian lihat ya di PPT. Jadi kalau peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Tuh. Jadi kan kita tetap menggunakan tenaga manusia. Yang kedua adalah peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Maaf Bu Arlita. Yang keempat, kenapa? Izin Bu. Ya, sebentar Bu G. Mau kemana? Kamu tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran saya. Enggak. Ini bener Bu. Sudah enggak tahan ini Bu rasanya Bu. Izin sebentar Bu G. Ya wes lah. Karmu lah. Yang keempat ada peralatan elektronik, yaitu adalah peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Lanjut. Sejarah komputer. Jadi sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 2 tahap, yaitu yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Jadi contoh alat pengolahan data yang pertama ada abakus, melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Pasti kalian pernah menggunakan alat ini ya. Alat hitung ini ya. Waktu kecil kan pasti menggunakan alat hitung ini kan. Terus yang kedua ada kalkulator roda numerik, ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Jadi prinsip kerjanya ada 3. Yang pertama menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Cuman sampai 8 digit ya. Terus yang kedua, alat ini menggunakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Yang ketiga, kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Jadi untuk pengurangan, pengalian itu belum bisa. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik 2. Ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Namanya susah sekali ya. Terus yang keempat ada kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalkulator mekanik ini sudah lebih canggih. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk penjumlahan, tapi juga bisa pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi setelah tahun 1940,
dibagi dalam 5 generasi. Yang pertama ada komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Terus yang kedua ada yang namanya ENIAC itu. Mesinnya ada di gambar yang sudah saya kopikan di sampingnya. Jadi ENIAC itu Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Maudsley. Terus selanjutnya yang kedua ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi dan juga telah dikurangi di dalam perencanaan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Terus selanjutnya ada contoh komputer generasi pertama. Jadi contoh komputer generasi pertama, jadi gambarnya bisa ada di samping kalian lihat. Jadi Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Menggunakan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Selanjutnya ada UNIVAC satu komputer. Jadi pada tahun 1951 Dr. Maudsley and Ecker menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Terus selanjutnya ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya, jadi pada tahun 48 penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Jadi komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua. Seperti itu. Jadi besar sekali ya. Jadi komputer DEC PDP 8. Selanjutnya, ada beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman atau Common Business Oriented Language. COBOL dan Formula Translator, Fortran mulai umum digunakan. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 awal 80-an. Yaitu penemunya adalah Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi dan di tahun 1958. Jadi kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasinya adalah operating system. Jadi itu selanjutnya ada komputer generasi keempat pada awal 80-an. Jadi tujuan pengembangannya itu menjadi lebih jelas. Jadi menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Selanjutnya, ada Large Scale Integration, LSI, dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Terus ada Very Large Scale, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Terus yang ketiga ada Ultra Large Scale, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Jadi istilahnya itu memorinya jadi besar gitu ya. Selanjutnya ada komputer generasi kelima atau masa depan. Bentar. Selanjutnya ada komputer generasi kelima atau masa depan. Jadi sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jadi yang komputer generasi kelima itu adalah yang saat ini kita gunakan ya. Terus selanjutnya ada pemanfaatan teknologi komputer. Jadi ada berbagai bidang yang memanfaatkan teknologi komputer. Contohnya yang pertama ada bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Jadi digunakan untuk mengolah data karena kecepatan dan ketepatannya. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang sulit dan rumit dalam waktu yang cepat. Yang kedua ada bidang bisnis, yang ketiga ada bidang industri, ada bidang perbankan. Yang kelima ada bidang pendidikan, yang saat ini kita
rasakan bersama manfaatnya, jadi meningkatkan proses belajar agar metode belajar lebih efektif bagi siswa atau mahasiswa. Terus yang keenam ada bidang kedokteran, yang ketujuh ada bidang penerbangan. Nah, setelah sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jadi selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Budi, mau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup. Untuk tugasnya, untuk tugas minggu depan, saya mau kalian meringkas tadi yang sudah saya terangkan dari awal tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, besok saya periksa. Kalau sudah tidak ditanyakan, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.